Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masrurah dengan NIM 2010207003. Di sini saya akan menampilkan hasil record saya dengan menggunakan model pembelajaran Time Token Arrange pada materi sistem gerak pada manusia. Untuk itu, pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari model pembelajaran. Menurut Majid, tahun 2014 mengembangkan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedural yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran Time Token Arrange. Model pembelajaran Time Token Arrange pertama kali dikenalkan oleh Arrange pada tahun 1998. Menurut Suyatno pada tahun 2009, model pembelajaran Time Token Arrange digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran ini, yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengkondisikan kelas dengan melaksanakan diskusi. Yang ketiga, guru memberi tugas pada siswa. Yang keempat, guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 detik per kupon setiap peserta didik. Dan yang kelima, guru meminta peserta didik menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara, satu kupon. Peserta didik dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan peserta didik lainnya. Peserta didik yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Dan yang terakhir, guru memberikan sejumlah nilai sesuai dengan waktu yang digunakan tiap peserta didik. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya ketua kelasnya tolong pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Untuk yang hadir, tolong bilang hadir ya. Banyak. Tim. Itu Andin, Hadir. Tiara, Hadir. Nadila, Hadir. Amel, Hadir. Rapita, Nabila. Hadir. Baik, jadi hari ini kita lengkap ya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih kenapa tubuh kita bisa berdiri tegak? Kenapa kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Ya, silakan Andin. karena kita makhluk hidup. Ada yang lain? Ada. Ya, jadi benar ya kata Andin tadi bahwa kita juga makhluk hidup. Nah, alasan yang tepatnya lagi, kenapa tubuh kita bisa berdiri tegak? Kenapa kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari? Karena dalam tubuh kita terdapat rangka, yang mana fungsi dari rangka itu sendiri adalah untuk memberikan bentuk tubuh sehingga kita bisa berdiri tegak seperti saat ini. Nah, karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada tubuh manusia. Lalu apa aja sih yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari sistem gerak pada manusia ini? Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari sistem gerak pada manusia. Yang kedua, kita akan mengetahui apa saja macam-macam sistem gerak pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari fungsi dari sistem rangka pada tubuh manusia. Yang keempat, kita akan mempelajari
klasifikasi tulang berdasarkan penyusunnya ataupun berdasarkan bentuknya. Dan yang kelima, kita akan mengetahui bagaimana proses pembentukan tulang itu terjadi. Jadi di sini ibu akan memberikan kalian berupa tugas. Nah, tugasnya itu adalah tugas kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, di sini kelompoknya ibu yang menentukan atau kalian sendiri? Kelompok sendiri. Baik, silahkan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, apakah semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, jadi tugasnya di sini adalah ibu akan membagikan kalian berupa catatan materi, yang mana catatan materi ini akan kalian baca dan pahami. Nah, untuk pagi ini kalian tidak boleh membuka buku apapun kecuali catatan materi yang telah ibu berikan. Sudah, Mbak? Nah, di sini ibu akan membagikan kalian catatan materi. Silakan dibaca dan dipahami. Selain catatan materi, di sini juga ibu akan membagikan kalian berupa kupon berbicara. Nah, kupon berbicara ini berisi 30 detik, berisi waktu kurang lebih 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi nanti kita akan bermain dan belajar, di mana nanti ibu akan memberikan kalian tongkat. Nah, tongkat itu kalian gilirkan ke teman-teman kalian. Sembari tongkat digilirkan, kalian bernyanyi. Nah, apabila nyanyinya stop dan tongkat itu berhenti di salah satu teman kalian, maka teman kalian itu wajib menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian wajib menyerahkan kupon berbicaranya. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan kalian kupon berbicara. Satu orang satu kupon berbicara. Nah, sekarang ibu beri kalian waktu 10 menit untuk membaca dan memahami catatan materi yang telah ibu berikan. Sudah, Pak? Oke. Ada yang tidak mengerti atau ingin bertanya? Bu, boleh bertanya? Ini. Boleh nggak membawa catatan hasil diskusi untuk presentasi nanti? Baiklah, tidak apa-apa ya. Silahkan nanti kalian bawa catatan hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, karena waktu sudah habis, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, Mbak. Nah, Mbak jadi dulu, Mbak. Baik, sudah duduk di bangkunya masing-masing. Sekarang yang memegang catatan materi tolong simpan dulu ke laci. Catatan materi. Ya, simpan ke laci. Nah, kita akan masuk ke bermain sambil belajar. Di sini ibu akan memberikan kalian tongkat. Nah, tongkat ini nanti kalian gilirkan sambil bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu anak-anak. Nah, dimulai dari lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ya, Andin silakan maju. Bawa kupon berbicara terlebih dahulu, Andin. Sekarang coba Andin jelaskan
sistem gerak pada manusia? Sistem gerak adalah sistem yang menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh persendian. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Jawaban Andin benar. Silakan kembali ke tempat duduknya, Andin. Bahkan permainannya, sekarang kita bernyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku kacau. Balonku tinggal 4, rupa yang erat-erat. Iya. Ada. Kupon berbicaranya mana? Ya, ada 50 detik waktu untuk jawab pertanyaan dari Ibu. Bukan macam-macam gerak pada tubuh manusia. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya, tepuk tangan teman-teman. Benar sekali jawaban dari Nadila. Kita akan bernyanyi pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, Merah, kuning, hijau. di langit yang biru. Stop. Ayu. Silakan Ayu. Pun berbicaranya? Ya, ada waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba Ayu sebutkan apa itu fungsi dari sistem rangkap pada tubuh manusia. Fungsi rangkap manusia satu memberikan bentuk tubuh buat tetap menentu otot yang melindungi orang dalam. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Jawaban dari Ayu benar ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi permainannya. Kita akan bernyanyi lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona kita dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri. Stop. Ya, Nabila. Silakan maju Nabila. Kupon berbicaranya. Ada waktu 60 detik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, jelaskan apa saja contoh dari tulang rawan hialin. Rangka janin, lain, trakea, dua bronkus. Ya, benar sekali, tepuk tangan teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut lagi permainannya. Di sini kita akan bernyanyi lagu apa? Lagu apa? Ada yang bisa request? Ya boleh. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi malam, minum susu. Stop. Tiara, jangan maju. Berikan dulu kupon berbicaranya. Kita sebutkan klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Tulang rawan kartilago, tulang rawan Hialin, hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis. elastis. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut permainannya. Di sini ada nggak sih yang mau request lagu apa gitu? Ayu mau lagu apa? Teman-temannya mau lagu apa? Lagu pop. Ya, lagu popnya lagu apa judulnya? Kasih ibu baik.
Kasih ibu kakak teman-teman yang lain nggak bosan kasih ibu lagu anak-anak. Teman-temannya mau lagu pop. Lagu apa? Ayo. Jeda dulu, Pak. Baik, jadi karena teman-temannya nggak ada yang mau requestin lagu, di sini ibu yang akan menentukan. Nah, sembari lagunya disetel, kalian juga ikut bernyanyi. Dan jangan lupa tongkatnya untuk digilirkan. 1, 2, 3. Stop. Kita pokoknya waktunya 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, sekarang coba kita sebutkan apa itu tulang pipa. Tulang yang berbentuk panjang dan berongga. Ya, benar sekali, tepuk tangan teman-teman. Jadi berakhirnya karena semuanya sudah maju, berarti berakhir pula permainan kita pada pagi hari ini. Gimana perasaannya? Senang tidak? Senang tidak? Senang. Ya, terima kasih. Jadi di sini ya anak-anak, apa sih inti dari materi yang kita pelajari hari ini? Jadi yang pertama, kita mengetahui pengertian dari sistem gerak. Sistem gerak itu adalah suatu sistem yang menghasilkan gerakan yang dibantu oleh tulang dan otot serta dibantu oleh persendian. Nah, macam-macam dari sistem gerak itu sendiri ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Lalu fungsinya itu adalah untuk memberikan bentuk tubuh, untuk melindungi organ dalam, dan untuk tempat menempelnya otot. Nah, selanjutnya ada klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada klasifikasi tulang berdasarkan jenis penyusunnya. Yang kedua ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Nah, untuk klasifikasi tulang berdasarkan jenis penyusunnya itu ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang transparan. Contohnya itu ada pada tulang janin. Kemudian ada pada bronkus dan trakea. Kemudian ada tulang rawan kartilago. Nah, tulang rawan kartilago ini adalah tulang rawan yang tidak mengandung serat dan lapisan luarnya bersifat elastis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini adalah tulang yang mengandung serat kolagen. Nah, kemudian ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini adalah tulang yang sedikit memiliki serat kolagen. Nah, kemudian ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Di sini klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tulang pendek, tulang pipih, tulang pipa, dan tulang tidak beraturan. Kemudian proses pembentukan tulang disebut dengan ositifikasi. Ositifikasi itu sendiri adalah perubahan dari tulang rawan menjadi tulang. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya mengenai materi pada pagi hari ini? Jika ada, tolong angkat tangannya dan sebut namanya. Ya, tidak ada. Di sini ibu akan memberikan kalian PR. Spidolnya tadi mana ya? Jadi silakan anak-anak kerjakan cara latihan soal yang ada pada camat itu halaman 6. Buat di buku latihan ya. Baik, ada yang bertanya terkait PR? Ya, kita silakan. Soalnya ditulis apa? Soalnya tidak usah ditulis, langsung aja kalian jawab dan kerjakan di buku latihan.
Untuk pengumpulannya minggu depan sebelum mulai belajar sudah dikumpul di meja ibu. Nah, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita selesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, barisan ini silakan ke depan. Mari. Kumpul ulang mulai. Dia lanjut. Balik, Mbak. Balik, Mbak. Berarti 3. Aku. Den. Teng teng.